Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dan kita merasakan apa yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita melihat orang yang kita cintai mengalami suatu penderitaan. Apa yang kita rasakan ketika mungkin kita melihat orang yang sangat dekat dengan kita, dia disiksa, dia mengalami kesengsaraan. Yang pasti adalah kita tidak mungkin tertawa ketika kita melihat orang yang kita cintai itu disiksa. Kita tidak akan mungkin bisa tersenyum ketika kita melihat orang yang dekat dengan kita itu menderita. Dan pasti adalah kita bergumul dan bahkan kita larut di dalam kesedihan yang luar biasa. Begitu juga yang terjadi di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih bahwa di dalam Injil Lukas ini, dia mengisahkan tentang kematian dan juga kebangkitan Kristus. Terutama di dalam perjalanan Yesus, mulai dari dia disiksa sampai dia mati. Kita melihat ketika Yesus mengalami jalan salib, banyak orang yang berbondong-bondong membantunya. Salah satunya adalah seorang Simon dari Kirene. Bukan hanya itu, banyak perempuan juga yang mengiringi perjalanan Yesus. Tentunya dengan tangisan dan ratapan. Dan hal itu dilihat oleh Yesus. Dan sangat menyentuh hati Yesus. Dan juga perhatian Yesus. Walaupun dia disiksa, walaupun dia penuh derita, namun kehadiran Simon dari Kirene ini membantu Yesus untuk membawa kayu salib di mana dia akan digantung di Bukit Golgota. Dan itu sangat menolong di dalam perjalanan itu.
Simon di sini adalah seorang Yahudi. Dia berasal dari kota Kirene yang datang dari Yerusalem dengan tujuan hendak merayakan perayaan Paskah sebagai bagian dari tradisi ritual tiap tahun dalam agama Yahudi. Namun peristiwa salib Yesus ini membawa dia berada di antara perarakan Yesus. Kita lihat bahwa Simon ditodong oleh mereka tentara Romawi. Ya, ketika dia sedang diarak dan para penjahat itu sedang disalibkan. Lalu kita lihat bahwa ada para perempuan yang ikut menangis. Dan itu sangat disorot oleh Yesus. Dan menyentuh hati Yesus. Lalu dia menyapa para perempuan itu. Hai putri-putri Yerusalem. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisi dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, bahwa sangat sulit untuk memahami maksud perkataan Yesus tersebut. Tapi kalau kita lihat, maksud Yesus itu adalah justru mereka harus meratap. Mereka anak-anak Yerusalem pada suatu saat harus bertanggung jawab sebagai konsekuensi kejahatan Yerusalem kepada Yesus. Bahwa Yesus ketika dia sedang berada di Yerusalem, justru dia mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Dan Yesus mengutarakan demikian karena mau mengajak mereka untuk lebih lagi. Mereka meratapi, mereka menangisi. Dan Yesus justru sedih bahwa nantinya mereka akan tertimpa hukuman. Maka menurut Yesus, kalau kita lihat, lebih baik menangisi diri sendiri bersama dengan semua anggota keluarga. Dan dikatakan di ayat yang ke-29, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan susunya tidak pernah menyusu. Kita lihat Bapak Ibu yang terkasih bahwa menurut Yesus jauh lebih berbahagia mereka perempuan yang mandul, karena tidak akan menyaksikan kematian dan kehancuran mereka dan anak-anak mereka. Bahkan orang pun harus lebih bersyukur karena tidak pernah dilahirkan ke dunia daripada harus hidup menyaksikan suatu kebenaran yang dibungkam oleh kejahatan manusia. Sementara Yesus sampai dalam saat terakhir paling berat di dalam hidupnya masih memikirkan perasaan, masih memikirkan masa depan orang lain. Dan refleksi dari peristiwa salib ini adalah kasih itu mahal harganya. Ya. Kalau kita bandingkan dan ukur dengan uang, maka yang namanya kasih tidak akan pernah terbeli oleh apapun. Ketika jalan salib yang dilakukan oleh Yesus, itu sudah kita lihat, sudah kita baca di dalam firman Tuhan, dan bahkan kita melihat di film-film lain. Kita lihat bahwa sangat berat memikul salib. Dan jalan salib juga akan dan pastinya kita lewati bersama-sama.
baik itu saya maupun Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita melakukan jalan salib di dalam kehidupan kita, kita akan melihat kenyataan yang dialami oleh Yesus bahwa manusia menolak dan membenci Dia, melanggar perintahnya, tetapi Dia tetap mengasihi. Dan itu juga akan kita alami, bahwa manusia akan menolak, membenci kita. Dan bahkan kita sendiri sering melanggar perintah Yesus. Berapa sering kita melanggar perintahnya? Banyak orang yang kecewa karena dunia ini tidak memberikan apa yang diharapkan. Lalu ketika dia kecewa, apa yang dilakukan? Dia pergi menghindari peribadahan yang ada. Karena kecewa terhadap keputusan Allah, banyak orang yang pada akhirnya memilih untuk tidak lagi bersekutu dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih dan taat memang tidak pernah mudah. Allah harus menempuh jalan salib, bersedia membayar mahal untuk menunjukkan kasih kepada manusia. Peristiwa salib juga mau menyatakan kepada kita bahwa tidak ada kemenangan yang lebih sempurna atas diri sendiri. Dan kemenangan itu adalah Allah melalui Yesus yang disalibkan. Allah turun ke dunia dalam wujud Yesus Kristus, dan Ia rela menderita dan disalib. Untuk siapa? Untuk saya dan juga Bapak Ibu. Dia rela merendahkan dirinya sendiri. Dia tidak menyombongkan karena Dia adalah Allah. Tapi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita merasa bahwa diri kita ini jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih perkasa. Kebesaran dan kehebatan seseorang bukanlah dinilai dari keberhasilan mengatasi lawan-lawan yang tangguh, tetapi kebesaran itu dan kehebatan itu dinilai melalui seberapa taatnya kita kepada Allah. Seberapa kita dapat memikul salib kita masing-masing dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Salib bukan hanya sekedar simbol. Salib bukan hanya sekedar kalung yang sering kita pakai, atau ibu-ibu anting yang kita pakai, atau gelang yang kita pakai. Tetapi salib itu justru menyimbolkan kepada kita ada dua hal. Menggambarkan hubungan kita dengan Allah itu harus baik, dan hubungan dengan sesama juga harus baik. Dan yang kedua, salib itu sebagai simbol penderitaan. Bahwa apa yang telah dialami oleh Yesus juga kita alami di dalam kehidupan kita. Sanggupkah kita memikul salib kita sendiri? Dengan keadaan seperti ini Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang tidak mengenakan, yaitu dengan adanya pandemi virus COVID-19 atau Corona. Ini contoh kita lagi memikul salib di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah menjadi korban, tetapi dengan salib Yesus datang ke dunia ini. Dia rela mati untuk kita. Dia juga yang akan
akan memenangkan kita dari setiap penderitaan kita. Dan kita percaya bahwa dengan kekuatan Tuhan, Dia sanggup untuk mengatasi setiap bentuk penderitaan hidup kita. Baik dari Bapak Ibu yang mengalami pergumulan hidup, ataupun Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin sedang mengalami sakit karena terjangkit virus COVID-19. Kita lihat bahwa kemenangan salib menjadi sempurna karena Yesus mengalahkan dirinya sendiri. Allah di dalam Yesus, dan Yesus telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga Ia merenggangkan nyawanya sendiri. Dan dengan keyakinan itu pula, kita sebagai umat yang beriman akan bisa segera dipulihkan dari keadaan hidup kita. Asalkan kita mau menyerahkan diri kita dan meminta Yesus untuk bersama-sama dengan kita berjalan bersama. Dan kita pun hendaknya memiliki waktu yang khusus untuk kita tetap berserah dan bersekutu kepada Dia. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus, kita dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ke-26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ke-26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat yang terkasih, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaan. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita menikmati roti dan anggur yang telah tersedia, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu
dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalib untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah, dengan hati dan mulut dan juga sikap yang sempurna, kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai-Mu kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu.
Kita akan masuk ke dalam jamuan kudus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk penebusan kita. Jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan akan dilanjutkan dengan doa persembahan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur atas firman Tuhan yang baru saja kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Tuhan tolong, biarlah lewat kematian-Mu di kayu salib, kami sebagai anak-anak Tuhan semakin lebih lagi diperbaharui oleh kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa kasih-Mu tidak akan dapat kami balas di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong ajar kami ya Bapa, agar kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan, meminta, bermohon, dan juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa yang pengasih, dalam rangkaian doa syafaat ini kami bersama-sama mendoakan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, di mana Tuhan telah mengizinkan seluruh dunia ini untuk bertarung melawan wabah COVID-19 atau Corona. Biar Tuhan memberkati para pemimpin kami, baik presiden maupun setiap jajarannya. Tuhan berkati mereka satu persatu, sehingga mereka dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat menjadi pemimpin yang rendah hati dan pemimpin yang bijaksana, sehingga di dalam setiap keputusan mereka itu ada hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami semakin hari semakin dipulihkan dan menjadi bangsa dan negara yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Tuhan berkati juga bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Secara khusus untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Tuhan berkati mulai dari tingkat fungsionaris Majelis Sinode sampai kepada Musyawarah Pelayanan Kalimantan Timur 1 dan juga jemaat Tuhan yang ada di GPB Sion Sandle. Tuhan tolong berkati para pelayan Tuhan yang telah Tuhan tempatkan di jemaat kami, baik itu diaken, penatua, dan para pendeta. Tuhan mampukan kami satu persatu sebagai para pelayan, sehingga kami mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Dan biarlah pelayanan yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus tolong juga berkati bagi warga jemaat yang mengalami pertambahan usia, baik itu kelahiran maupun juga perkawinan. Tuhan tolong berkati mereka satu persatu di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, di dalam setiap pertambahan usia yang boleh Tuhan izinkan terjadi. Tuhan mampukan mereka sehingga mereka dapat memanfaatkan waktu anugerah mereka dengan baik selama 1 tahun ke depan. Tuhan tolong berkati juga bagi warga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong berkati mereka satu persatu di dalam kelemahan tubuh yang boleh Tuhan izinkan terjadi. Tuhan berkati mereka sehingga mereka mampu dipulihkan oleh kasih Tuhan lewat setiap metode apapun, baik itu melalui obat-obatan, makanan, dan juga tradisional. Tuhan berkati mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi para penderita COVID-19. Tuhan tolong berkati mereka satu persatu, baik ODP, PDP. Tuhan mampukan mereka sehingga mereka tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga mereka bisa pulih keadaannya dari hari ke hari. Dan kami juga berdoa bagi tim medis yang menjadi garda terdepan dalam memerangi virus COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka satu persatu di dalam setiap apapun yang mereka lakukan, sehingga mereka selalu dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan berikan mereka kesehatan, dan biarlah pelayanan yang mereka lakukan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Berkati untuk seluruh keluarga mereka yang ikut menopang
mendukung. Tuhan kuatkan iman dan percaya mereka. Ya Bapa yang pengasih, kami juga mengucap syukur atas peribadahan yang boleh berlangsung pada saat ini. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan tetap membuat kami tetap bersukacita, memiliki pengharapan, dan juga iman yang teguh hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rangkaian doa syafaat kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur.